Bilang? Kalau pipis di kamar mandi. Terus? Oh, nonok di celana. Oke, sip. Tas. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda kalian, bisa cek di bagian playlist, ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu playlistnya apa aja, ada tentang YouTube, ada tentang saham, tentang cara jualan di Shopee, Shopee Affiliates, info Asia, style doubler, cara jualan di Shopee, cara jualan di sosial media. Kadang aku juga parent talks, jadi ngomongin seputar parenting gitu. Dan kita bisa discuss di sana. Buat teman-teman yang sekiranya tertarik dengan pembahasan tadi, bisa cek di bagian playlist. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan membahas tentang potty training. Jadi beberapa waktu kemarin aku share di Instagramku bahwa Alsa sekarang sudah jarang yang namanya ngompol. Hampir nggak pernah ngompol malahan. Ya kalau dipersenin gitu ya dalam satu hari. Biasanya dia kalau dulu kan ngompol terus kan. Nah 2 hari 3 hari itu biasanya popoknya kering gitu. Kadang ke hari keempat dia tuh masih ya 1-2 kali bocor di pampers, tapi nggak selalu gitu. Jadi lebih jarang ngompol di pampers atau di popok gitu. Oke, perlu kita ketahui bahwa keterampilan yang bisa kita kenalkan kepada anak, potty training ini adalah keterampilan yang bisa dikenalkan sejak dini. Ya, kita bisa menstimulasi atau merangsang untuk memberikan pengetahuan kepada anak agar anak tuh paham bahwa kalau pee atau poop itu di kamar mandi gitu. Ya, kita bisa untuk mengajarkannya dengan cara merangsangnya dia. Jangan alih-alih kita memanjakannya atau males-malesan untuk mengajari agar anak itu mengenal potty training atau pee dan poop di kamar mandi gitu. Sebenarnya banyak keuntungan yang kita dapatkan kalau kita bisa berhasil mengajari anak untuk potty training ini. Ya, ini kita nggak usah pusing-pusing mikir lagi popok, terus kemudian dia ngompol di mana-mana gitu. Beberapa keuntungan jika kita bisa berhasil mengajari anak untuk potty training. Tapi ada memang dari kecil tuh anak sudah dirangsang untuk potty training dan itu berhasil. Tapi ada juga beberapa kasus di mana anak yang kita ajari untuk potty training itu belum bisa mengerti makna potty training gitu. Jadi dia mungkin bakal ya pipis di celana, pup di celana gitu. Dan itu wajar-wajar aja karena keterampilan itu ya yang muncul duluan yang mana gitu. Kadang kita lihat ya, anak itu bisa jalan dulu baru bicara atau sebaliknya gitu. Nah itu sama aja di keterampilan potty training ini. Jadi nggak usah khawatir, paling tidak kita sudah berusaha agar anak kita tuh bisa mengetahui atau mengenal, memahami tentang potty training gitu. Nah di sini aku akan share tentang tips bagaimana aku mengajari Alsa untuk potty training. Jadi untuk teman-teman yang stay di Instagramku pasti tahu beberapa kali aku share bahwa Alsa tuh memang jarang banget yang namanya pee dan poop di celana, di popok gitu. Entah itu dia tuh waktu tidur, bangun tidur itu popoknya kering. Pokoknya walaupun dia tidur gitu, dia tahu bahwa kalau dia pee atau poop itu harus di kamar mandi. Walaupun sekali 2 kali kalau dia keasikan main gitu, dia akan lupa untuk mengatakan kepada aku, ibunya, bahwa dia ingin pee atau poop. Tapi kadang juga ya malahan seringnya dia mengatakan bahwa dia ingin pee atau poop. Karena dia sudah aku kasih paham bahwa nanti aku akan memunculkan videonya di mana aku stimulasi dia agar dia tuh mengatakan kalau dia pee dan poop untuk di kamar mandi gitu. Biasanya aku stimulasinya gini, Alsa kalau pipis bilang ibu pipis gitu. Terus kata selanjutnya aku katakan nono celana, artinya jangan pee di celana.
terus kalau pipis di kamar mandi gitu. Jadi itu tiga kata, ini salah satu tipsnya, 3 kata yang aku ucapkan agar dia tuh paham bahwa pi atau pup itu nggak boleh sembarangan gitu. Bilang kalau pipis di kamar mandi, terus nonok di celana. Oke, sip. Tas. Yang tadi yang pertama, Alsa kalau pipis bilang ibu pipis. Yang kedua, nonok celana, artinya jangan di celana. Kenapa kata-katanya pakai no? Kenapa tidak kata jangan? Karena dia dari kecil aku kasih peringatan kalau dilarang itu katanya no, jangan itu no, karena lebih simple gitu kalau menurutku. Terus kata yang ketiga, kalau pipis di kamar mandi gitu. Itu salah satu tips dari aku. Jujur untuk awal-awal ketika kita akan memulai potty training, pastikan ibu-ibu, bunda-bunda itu memiliki kesabaran dan siap mental gitu. Kadang kita akan menghadapi beberapa ujian kayak gagal gitu, ternyata anak pi atau pup di celana, terus anaknya nggak kooperatif, waktunya ke kamar mandi dia nggak mau. Pokoknya banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Jadi pastikan siap mental dan pastinya lebih sabar untuk menghadapi rintangan dari anaknya ini. Untuk potty training ini, aku jujur aku mulai itu dari usia 1 tahun. Nah, di usia 1 tahun ini, jadi aku mulainya tuh sedini mungkin. Dari usia 1 tahun, dia sudah bisa jalan, otomatis dia bisa berdiri dengan sempurna. Terus kemudian aku ajak ke kamar mandi, aku kenalin kamar mandi, terus kalau pipis di kamar mandi dan sebagainya gitu. Tapi nggak langsung serta-merta berhasil gitu. Dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan baru kemudian dia rutinitas untuk ke kamar mandi, pi dan pupnya itu sudah terbentuk. Jadi dia masuk di memorinya dia bahwa kalau pi dan pup itu di kamar mandi bukan di celana, itu setelah 3-4 bulan. Jadi nggak bisa instan gitu. Mungkin teman-teman yang melihatnya kok gampang banget ya, 1 bulan jadi nih gitu. Enggak. Nah, ini yang patut ibu-ibu, bunda-bunda itu garis bawahi, nggak bisa instan untuk potty training ini. Nah, selanjutnya aku biasanya pakai potty. Potty itu tempat untuk melatih pi dan pup itu. Aku belinya di IKEA, nanti aku kasih linknya di description box agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan potty ini. Nah, aku pilih potty yang tidak pakai mangkok, jadi itu kayak tempat duduk gitu biasa, terus tapi cekung bawahnya gitu, bukan yang ada mangkoknya terus diambil terus dibuang gitu kan, dibuang maksudnya diambil baru dibuang gitu. Kalau itu kan kalau yang punyanya Alsa itu sudah jadi satu dan dibersihin sekalian. Nah, itu kenapa aku pilih yang kayak gitu, karena cara membersihkannya lebih simpel gitu. Kalau semuanya ada kotoran, kita bersihkan satu alat gitu. Kalau yang tadi tuh lebih ribet sih kalau menurutku, ya kan 2 gitu, dan itu agak menguras waktu juga. Nggak menguras sih, lebih ke ya aku pengen yang lebih simpel aja gitu. Itu potty trainingnya harganya under 100k, jadi masih worth it, dan itu bahannya bagus dan gampang dibersihkan, itu awet untuk nantinya digunakan untuk adiknya ya. Selanjutnya, kenalkan ke anak tentang kamar mandi, tentang air, yang lebih have fun dulu ya, tentang air, terus potty, terus coba dia ajak duduk di potinya. Nanti kalau pi dan pup itu di sini gitu, dijelaskan. Ya, walaupun anak belum bisa bicara, aku percaya bahwa anak itu paham aslinya. Cuman nggak tahu bagaimana untuk merespon. Kadang dia cuma diem kan, tapi kalau aku pribadi menganggap bahwa Alsa itu paham yang aku katakan gitu. Jadi ya kadang aku ajak ngomong, terus aku kasih tahu ini itu, karena aku percaya dia paham aslinya gitu. Jadi ya nggak apa, kita coba aja merangsang dia untuk mengenal kamar mandi dan cara pi dan pup itu tadi.
beri apa ya, seperti notice gitu kepada anak bahwa kalau anak berhasil melakukan pee dan poop di kamar mandi, ibu tuh seneng gitu. Kalau aku biasanya asal tadi poop gitu, asal tadi pipis, iya, terus aku senyum, terus yeay gitu, asal udah pipis gitu, asal udah pup gitu. Jadi dia merasa ada reward di dia. Karena begini, untuk anak gitu ya, gimana ya, prestasi anak balita apa sih? Pasti ibu seneng kalau dia nggak pipis di celana, nggak ngompol, terus kemudian bisa jalan, bisa makan sendiri, bisa apa lagi ya, bisa pipis tadi di kamar mandi. Ya pokoknya yang hal-hal yang kecil yang sekiranya cuman kayak gitu doang ya, mungkin untuk beberapa orang gitu doang, masa diapresiasi sih? Ya nggak ada salahnya juga, namanya prestasi anak balita itu apa sih? Ya bisa jalan, bisa ngomong, bisa pipis gitu kan, bisa ya apa sih, ya pokoknya yang seperti itu. Nah itu juga patut untuk diapresiasi, dikasih reward kepada anak gitu, agar nantinya ketika dia merasa dikasih apresiasi, dia akan melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Contoh kalau biasanya masih 1-2 kali pee dan poop di celana, dia akan memperbaiki bahwa oke, aku nggak boleh pee dan poop di celana karena aku harus pee di kamar mandi, dan nantinya ibu akan senang. Jangan sampai memaksa anak untuk memahami kamar mandi tadi, potty training tadi. Ya kita ikuti alurnya aja. Kalau sekiranya dia merasa terpaksa, tertekan, dan terus kemudian marah, tantrum gitu, ya jangan dipaksa. Nah kalau semuanya sudah enjoy, terus dia mengikuti dengan alurnya, biasanya jam berapa gitu, ya udah lanjut aja gitu. Kita ikuti aja, jangan dipaksa gitu. Untuk jadwal potty training sendiri, kalau Alsa, aku jujur nggak ada ini sih, nggak ada referensi. Aku ngide aja sendiri. Biasanya Alsa bangun tidur itu pipis di kamar mandi. Itu dalam keadaan popoknya kering. Nah, biasanya bangunnya dia pagi kan. Aku pakaiin lagi. Terus mandi sekitar jam 7, jam 8 gitu. Itu dia nanti pipis lagi. Terus kemudian jam 7, jam 8. Jam 10 nanti dia pipis lagi. Terus jam duhur, itu biasanya aku inget banget sebelum duhur jam 12-an lah, itu nanti dia pipis. Terus habis itu dia tidur, bangun tidur dari tidur siang dia pipis lagi. Terus selanjutnya kemungkinan jam asar, jam 3, jam 4 itu dia pipis lagi, lanjut mandi. Setelah itu dia jalan sore, kemungkinan maghrib. Nah waktu sebelum maghrib tuh dia pipis, terus lanjut dia makan, terus sampai jam 7. Jam 7 nanti dia pipis lagi. Jam 7 lanjut sampai sebelum tidur, nanti gosok gigi, pipis, dan sampai pagi itu kembali lagi ke rutinitasnya tadi. Jadi jujur nggak ada waktu-waktu tertentu sih, itu aku ngide aja dan nggak ada referensinya. Kadang juga kalau aku ngerasa dia kayaknya mau pipis, ya aku ajak ke kamar mandi. Kalau sekiranya dia nggak ngomong gitu ya, jadi aku langsung ini ambil tindakan bahwa ayo ini waktunya ke kamar mandi gitu. Dan untuk popok sendiri biasanya kalau siang aku pakai India Cloudy, jadi nggak pakai popok atau pampers. Sekarang jarang pakai popok dan pampers sih, lebih seringnya ke Cloudy, dan dia ya kelihatan nyaman. Jadi nggak ada yang namanya iritasi dan lain sebagainya, nggak ada ya luka atau apa sih, nggak ada itu kalau pakai Cloudy. Untuk potty training mungkin itu dulu yang bisa aku share. Nanti kalau teman-teman bunda-bunda masih ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan discuss di sana, atau bisa DM aku di Instagram alfimokosuru, agar teman-teman bisa keep in touch dengan aku juga. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.